Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marlina Susanto Ematan, biasa disapa Merlin dengan NIM 2403010134. Saya dari kelas D, Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana. Baik, saya akan menjelaskan opini yang saya buat dengan judul Peran Organisasi Publik dalam Membangun Karakter Bangsa Melalui Pendidikan Anti Korupsi. Korupsi adalah musuh bersama yang telah lama merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Di Indonesia, korupsi bukan hanya terjadi pada tingkat elit, tetapi juga telah mengakar dalam berbagai aspek kehidupan sosial, mulai dari birokrasi hingga pelayanan publik. Hal ini menunjukkan bahwa masalah korupsi tidak semata-mata soal hukum, tetapi juga persoalan karakter dan moralitas bangsa. Oleh karena itu, membangun karakter bangsa melalui pendidikan anti korupsi menjadi langkah strategis dan mendesak. Pendidikan baik formal maupun informal memainkan peran sentral dalam membentuk nilai dan etika generasi muda. Melalui pendidikan, nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan integritas dapat ditanamkan sejak dini. Namun, tantangan terbesarnya adalah bagaimana pendidikan tersebut tidak hanya teoritis, tetapi benar-benar menjadi budaya yang hidup dalam perilaku sehari-hari. Dalam konteks ini, organisasi publik memiliki peran yang sangat besar. Pendidikan anti korupsi tidak hanya menjadi domain sekolah dan guru, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan instansi negara lainnya. Misalnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah bekerja sama menyusun modul dan kurikulum pendidikan anti korupsi yang diterapkan mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Lebih jauh, lembaga pendidikan negeri sebagai bagian dari sistem publik harus menjadi pionir perubahan karakter bangsa. Keteladanan guru sebagai aparatur sipil negara, disiplin birokrasi sekolah, serta transparansi dalam pendidikan menjadi bagian dari pendidikan anti korupsi yang nyata. Jika birokrasi pendidikan masih syarat pungli, manipulasi nilai, dan diskriminasi, maka upaya pendidikan karakter hanya akan menjadi wacana kosong. Korupsi adalah musuh bersama yang telah lama merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Korupsi bukan hanya terjadi pada tingkat elit, tetapi juga mengakar dalam berbagai aspek kehidupan sosial, mulai dari birokrasi hingga pelayanan publik. Hal ini menunjukkan bahwa masalah korupsi tidak semata-mata soal hukum, tetapi juga soal persoalan karakter dan moralitas bangsa. Oleh karena itu, membangun karakter bangsa melalui pendidikan anti korupsi menjadi langkah strategis dan mendesak. Pendidikan baik formal maupun informal memainkan peran sentral dalam membentuk nilai dan etika generasi muda. Melalui pendidikan, nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan integritas dapat ditanamkan sejak dini. Namun, tantangan terbesarnya adalah bagaimana pendidikan tersebut tidak hanya teoritis, tetapi benar-benar menjadi budaya yang hidup dalam perilaku sehari-hari. Dalam konteks ini, organisasi publik memiliki peran yang sangat besar. Pendidikan anti korupsi tidak hanya menjadi domain sekolah dan guru, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama antar pemerintah, lembaga pendidikan, dan instansi negara lainnya. Misalnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi telah bekerja sama menyusun modul dan kurikulum pendidikan anti korupsi yang diterapkan mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Dengan demikian, pendidikan anti korupsi bukanlah sekedar mata pelajaran tambahan, tetapi harus menjadi strategi nasional yang melibatkan semua pemangku kepentingan. Organisasi publik harus memimpin gerakan ini, baik melalui regulasi, pengawasan, maupun melalui budaya kerja yang etis dan transparan. Jadi kesimpulannya, korupsi adalah masalah sistem
sistemik yang hanya bisa diselesaikan dengan pendekatan jangka panjang melalui pendidikan karakter. Namun, pendidikan karakter tidak bisa berdiri sendiri tanpa dukungan kuat dari organisasi publik yang bertugas menciptakan sistem yang adil, bersih, dan transparan. Jika pendidikan anti korupsi dijalankan secara konsisten dan menyeluruh oleh semua unsur organisasi publik, maka cita-cita membangun bangsa yang bermartabat dan bebas korupsi bukan hal yang mustahil. Terima kasih.